Apakah serangan ataupun kritikan terhadap Kaisang, terhadap Gibran sendiri, dan juga Bobi akhir-akhir ini, apa tidak menurunkan angka 70 itu? Bisa Bang, tapi turunnya bukan dari 70 Bang, dari 80 Bang. Kan saya sudah mengatakan bisa jadi pro kontra yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, revisi undang-undang pilkada yang kemudian berbarengan dengan munculnya media sosial Kaisang dan istrinya naik pesawat itu bisa menurunkan gitu. Tetapi kita harus ingat dua hal. Pertama, dinamika demonstrasi yang terjadi pada waktu itu, waktunya relatif tidak panjang. Ya. Dia bukan sebuah kegiatan demo yang berlangsung berminggu-minggu, ya, yang panjang yang kemudian menjadi sesuatu yang punya pengaruh yang sangat besar. 3 hari doang kan demonya. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai kelompok-kelompok yang mendapatkan distribusi isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi, itu kemungkinan pada hari ini relatif masih di kalangan kelas menengah, gitu Bang. Ya tentu sekali lagi ini tentu harus diuji dengan survei ya Bang ya, untuk lebih pastinya. Tetapi dugaan saya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu masih di atas 70%. 65% pun juga masih relatif bagus. Ya, tadi kita lihat konteksnya kepada Ibu Mega, tahun 2004 sekitar 50%, kepada Pak SBY sekitar 35% gitu ya. Apalagi kalau kemudian ya pada hari ini masyarakat Indonesia sebagai follow up-nya justru juga mendapatkan informasi tambahan bahwa ternyata tokoh-tokoh politik kita itu naik private jet itu sudah sering terjadi. Waduh, siapa Di tuh? media sosial kita lihat misalnya Ibu Mega naik private jet, Mbak Puan naik private jet. Daftarnya lebih panjang daripada Kaisang. Daftarnya lebih panjang dari Bobi. Mas Anies juga naik private jet. Wow. Pak Mahfud naik juga private jet. Banyak ya. Ustadz Abdul Somad naik juga private jet gitu. Ya terus terang saya juga naik private jet. Kalau misalnya mau ke Singapura, kebetulan teman saya Jeffrey Giovanni juga pulang ke sana karena rumahnya di Singapura. Saya ikut aja dengan pesawatnya Jeffrey Giovanni. Abang kalau misalnya mau ke Singapura Bang, telepon aja Jeffrey Giovanni. Siap. Dia sekarang tiap 2 minggu tuh bolak-balik. 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Singapura. Gitu. Nah kalau pesawat dia kosong, ayo bro dia bilang gitu. Naik private jet itu, ya kalau isinya misalnya kapasitasnya 6, yang naik 2 dengan naik 6 itu ya biayanya sama aja. Beda dengan naik komersil, bayar tiket 2 dengan bayar tiket 6 itu beda Bang. Gitu. Jadi pada hari ini ternyata kemudian masyarakat melihat bahwa naik private jet itu dilakukan juga. Udah biasa lah. Udah biasa dilakukan oleh berbagai tokoh-tokoh yang lain gitu. Iya, pejabat Ya, jadi bahkan biasa. kalau kita bicara misalnya Ibu Mega, ya bicara Mbak Puan gitu ya. Memang juga pejabat negara gitu. Tapi apa kemudian naik private jet itu gratifikasi? Belum tentu gitu. Pak Mahfud sudah menjelaskan bahwa beliau naik private jet. Ya, kebetulan Pak JK punya pesawat, tujuannya kemana tuh yang dijelaskan? Ke Makassar ya, itu tujuannya sama dengan Pak JK, ya sudah jalan aja bersama-sama gitu. Jadi menurut saya per hari ini juga muncul konteks-konteks yang membuat orang itu menjadi lebih proporsional lah. Soal makanan misalnya, ya harga makanan di Amerika jangan dibandingkan dengan di Jakarta, di Indonesia. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Makanan di Jakarta ini dibandingkan dengan makanan di kampung saya di Palangkaraya sana itu harganya jauh sekali Bang bedanya. Di Palangkaraya itu 1.000, 2.000 masih bisa makan kue, kalau di Jakarta udah nggak bisa gitu. Jadi konteks itu sangat-sangat penting dan menentukan. Tapi tadi soal naik private jet itu biasa. Ya. Tapi orang-orang yang disebut tadi itu udah mantan presiden, kayak Ibu Mega, atau mantan Menko Polhukam. Sementara Kaisang pada saat bapaknya masih jadi presiden. Beda di situ. Oke Bang, jadi begini, Ibu Mega itu pada hari ini masih pejabat negara Bang. Walaupun mantan presiden, beliau adalah Dewan di BPIP. Dewan Pembina BPIP. Kemudian di BRIN, 2 malah Bang. Ya. Mbak Puan masih menjabat sebagai ketua DPR. Pak Mahfud
waktu naik private jet tahun 2023 itu masih Menko Polhukam. Wow. Saya agak ingat itu kenapa? Karena di situ juga ada foto teman kita, teman kami, almarhum Ferry Mursidan Baldan. Beliau itu meninggal bulan Desember 2023 dan penerbangan yang dinaiki oleh Pak Mahfud bersama Pak JK, Mas Anies kalau nggak salah segala macam itu bulan November gitu loh, sebelum berpulang. Gitu Bang. Jadi justru beliau-beliau yang saya sebutkan namanya ini sedang menjabat Bang pada hari ini gitu. Nah, artinya konteks itu kan juga sangat-sangat penting gitu ya. Termasuk mungkin yang pada hari ini ya mungkin orang enggan membicarakannya dan dianggap receh dan dianggap nggak pantas gitu. Tetapi ya saya sebut saja ya karena ini kan ramai di media. Soal bau ketek misalnya. Izin saya ngomong begini dan sambil ketawa. Kenapa? Mbak Erina itu adalah putri Indonesia, pemenang putri Indonesia Provinsi Yogyakarta. Mungkin nggak kira-kira penyelenggaranya begitu meloloskan seorang pemenang yang bau ketek. Maksud saya kita pakai logika-logika dasar saja lah. Iya juga Ya, sih. apa mungkin ya seorang putri Indonesia menang Jogja lalu kemudian tarung ke pusat ke nasional, salah satu syarat paling mendasar itu tidak terpenuhi gitu loh. Jadi cara pandang kita itu harus Apa ada syarat tidak boleh keteknya bau? ya pakai logika aja Bang kira-kira. Mister. Iya ketiak, mohon maaf ketiak. Ini kan saya menggunakan Iya, bahasa benar yang ada sih. di medsos Benar gitu sih, Bang. benar. Gitu. Benar Apa mungkin putri Indonesia ya juara di tingkat provinsi bau ketiak gitu. Saya yakin dia nggak lolos. Mungkin karena kalau Ya. memang udah pacaran sama Kaisang waktu itu. Belum. Udah diincer. Udah diincer ya kan. Kalau belum saya bisa pastikan, kalau diinjur saya nggak tahu ya Bang ya. Jadi tapi kita pakai logika dasar saja. Saya bukan ahli putri Indonesia. Nah, tidak satu pun kita di sini, saya nggak tahu kalau Bang Karni ahli-ahli juga soal begitu ya. Mungkin pernah jadi juri gitu ya. Tapi pakai logika dasar rasanya nggak mungkin ya. Ya gini loh, seleksi barangkali kalau ada yang seperti itu pada seleksi yang lebih awal dia akan tidak lolos gitu. Nah Screening gini Bang, ya. saya ini kan bandingkan apa, ya nggak usah lah, ini terlalu jauh lah. Kita lewatin aja soal ketiak ini. Izin ya Bang, boleh soal konsolidasi ya Bang ya, biar kita ini kembali ke laptop lagi ini. Kembali ke laptop. Soal dukungan politik. Pada hari ini Pak Jokowi masih mendapatkan dukungan politik yang spektrumnya sangat luas. Ya, praktis sampai hari ini partai politik yang berada di luar pemerintahan itu cuma satu saja, PKS. Nah, PKS secara gestur politik sudah bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Pak Prabowo buat saya masih satu paket dengan Pak Jokowi sampai dengan hari ini, lepas dari teori-teori fragmentasi atau perpecahan yang dihembuskan oleh orang-orang tertentu terhadap Omon-omon. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Gitu. Orang-orang omon-omon ya kan. Yang bahkan lebih jauh lagi, PDI Perjuangan pun yang sedang pada posisi dianggap berkonflik dan tidak sejalan dengan Pak Jokowi pun, menterinya masih ada di dalam dan tidak pernah menyatakan keluar. Dan saya tidak bisa membayangkan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai yang mendukung Pak Jokowi ya 2014-2019 dan kata Abang tadi masih kartu anggotanya PDI Perjuangan dan menurut saya boleh kita anggap begitu karena nggak pernah ada pernyataan resmi bahwa Pak Jokowi diberhentikan dan ada menterinya juga masih di dalam walaupun kemudian belakangan ini mundur lagi 2 orang karena maju gubernur. Tapi PDI Perjuangan saya yakin masih sampai akhir juga akan mendukung masa jabatan Pak Jokowi, Bang Karni. Ya. Dan mundurnya Mas Pram dan mundurnya Bu Risma itu bukan karena suatu konflik terbuka, tetapi karena beliau berdua ini maju sebagai calon kepala daerah. Ya. Gitu. Bahkan pada hari ini setahu saya, Mas Pram itu bilang Pak Jokowi dukung saya. nah betul itu. Pak Jokowi senyum-senyum ketika Mas Pram ini pamit ya kan. Mas Pram bilang maju. Pak Jokowi bilang maju Mas, maju. Iya, coba aja Luar cek di biasa. elit politik Abang Karni pasti tahu itu. Jadi Mas Pram itu kemana-mana bawa kartu Pak Jokowi dalam berkomunikasi politik dengan para elit politik gitu loh. Jadi
seburuk-buruk hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan pada hari ini, hemat saya itu tidak sampai pada titik yang akan membuat yang abang bilang tadi hard landing atau crash landing, Bang. Gitu. Nah, mungkin yang terakhir nih, faktor kunci dari proses transisi ini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan dilantik menjadi presiden baru pada tanggal 20 Oktober dan segera ya akan memimpin pemerintahan, pasti sangat berkepentingan agar pemerintahannya dimulai dengan suasana yang kondusif, Bang. Suasana dan situasi yang kondusif gitu. Jadi tidak mungkin Pak Prabowo itu akan menciptakan goro-goro buat dirinya sendiri, itu nggak mungkin itu. Ya. Dan kita sudah saksikan, hemat saya, semua teaternya itu pada acara Gerindra yang kemarin itu. Pertama ya, panggungnya sangat megah. Konon kabarnya itu adalah LED terbesar yang pernah ada di Republik ini. Ada paduan suara, ada orkestra live semua. Pidatonya Pak Mujani mengatakan kami mendukung apa yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Dan kami akan melanjutkan. Pak Prabowo pidato juga dengan nada yang sama. Kami bersatu karena sama-sama cinta Indonesia. Kalau Pak Jokowi ada yang mencubit, nih saya ulangin, kalau ada yang mencubit seluruh gerakan Indonesia Raya, itu dia akan merasakan juga. Itu dan pidato itu disampaikan sih. di mana? Di depan semua ketua-ketua partai politik, Bang. Semua, Bang. Semua pimpinan partai politik gitu. Yang tidak ada cuman Ibu Mega, tidak ada PDI Perjuangan. Tetapi notabene ada wakilnya, Abdullah Azwar Anas dari PDI Perjuangan, dan menyampaikan salam kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo. Gitu. Jadi saya melihat itu sebagai sebuah instruksi dari presiden terpilih, presiden berikutnya kepada partai-partai politik. Tolong jagain Pak Jokowi. Kalau Anda mau sama-sama dengan saya, jagain Pak Jokowi loh, karena saya jagain Pak Jokowi gitu. Jadi baik dari Pak Jokowinya, dari masyarakatnya, ya, dari Pak Prabowo-nya, ya, terutama kalau kita bicara menjelang 20 Oktober ini, itu semuanya menuju kepada soft landing, Bang, gitu. Bahkan nice landing, gitu. Smooth bukan apa ya, smooth and nice landing, Bang. Kenapa? Ya dukungan masyarakat masih di atas rata-rata. Dukungan elit politik, partai politik juga masih sangat kuat, ya. Dukungan dan kebutuhan dari presiden yang akan datang juga sangat-sangat besar dan sangat-sangat kuat gitu, Bang. Jadi terhadap pertanyaan Abang tadi, apakah ini akan soft landing, hard landing, atau crash landing? Jawabannya nomor 4, Bang. Smooth landing. Makasih, Bang. Wih, smooth landing. Belum. Setelah ini Pak Jokowi mau kemana? Oh iya. Ingat aja, Abang. Iya. Masih kuat ingatan Bang Karni. Saya sengaja tadi. Sengaja. Sengaja, Bang. Gitu, Bang. Pertama sudah Abang sebutkan, beliau pulang ke Solo. Buktinya apa? Rumah, tanah, hadiah sebagai mantan presiden itu letaknya di Solo. Sebetulnya sih Karanganyar sih, Bang. Bukan persis di Solo tapi di Karanganyar. Ya? Sekitarnya ya, di sekitarnya. Nah, jadi ke Solo. Tapi balik lagi kita lihat pengalaman dari presiden-presiden sebelum ini. Ibu Mega setelah tidak jadi presiden ngapain? Memimpin partai politik PDI Perjuangan. Jadi jadi Dewan Pembina BPIP. Menjadi pembina di BRIN. Ya. Tanda tangan beliau masih tanda tangan nih, Bang. Saya ada temen nih yang setahu saya itu lagi berproses untuk menjadi pimpinan di BPIP. Ada semacam katakanlah proses seleksi di sana. Dan itu belum berjalan karena Bu Mega belum tanda tangan. Masih tanda tangan beliau itu sebagai pejabat publik. Mohon maaf, pejabat negara. Gitu, Bang. Jadi confirm, Bang, bahwa Bu Mega ini pejabat negara, Bang.
karena masih tanda tangan BPIP gitu. Nah, Pak SBY selepas dari presiden memimpin Partai Demokrat, melukis pulang ke Pacitan. Pak Jokowi bukan ketua partai, sehingga kemudian wajar saja kalau muncul wacana atau kemungkinan analisa bahwa Pak Jokowi akan ke partai politik. Itu menurut saya sih wajar. Kalau kita tarik kepada mantan-mantan presiden sebelumnya. Walaupun pada hari ini saya tidak bisa membayangkan bahwa partainya itu nanti kalau beliau aktif di PDI Perjuangan. Murung. Ya kan? Karena hubungan atau relasi yang pada hari ini anatema antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Partai Golkar mungkin saja. Walaupun kalau bicara ketua Dewan Pembina pada hari ini sudah ada orangnya Bang. Namanya Agus Gumiwang Kartasasmita. Tapi katanya di keputusan itu belum tercantum ketua pembina siapa. Sudah Bang, sudah ketua Dewan. Jadi sudah ada Sekjen Sarmuji, Bendahara Sari Yuliati. Udah ada itu Bang. Itu Ya, ada. Udah diumumkan Bang. kan? Ya. Ketua umum Dewan Bali. Pembina. Ketua Dewan Pembina setahu saya Agus Gumiwang Bang, udah disebut itu Bang. Ya, nanti kita cek lagi ya Bang ya. Tapi apakah bisa diganti atau tidak? Ya Allah alam ya Bang ya. Kan memang kepengurusan yang ada sekarang pun juga masih kepengurusan inti yang jumlahnya kalau nggak salah nggak lebih daripada 9 orang. Jadi anggaplah itu satu kemungkinan. Tetapi yang saya pahami ya, yang saya terawang-terawang nih Bang, terawang-terawang nih Bang. Waduh, Bisa ini benar bisa salah nih Bang ya, terawang-terawang ya. Udah mulai penerawangan Pak Jokowi Kodari ini punya satu elemen yang unik, yang notabene itu nggak ada di presiden sebelumnya. Apa? Beliau ini punya jaringan relawan yang sangat banyak dan sangat besar di seluruh penjuru Indonesia. Nah, termasuk misalnya Projo gitu ya, dan banyak yang lain-lain itu ya. Nah, ini semua Wah, Projo itu ini semua saya belakangnya kan. lihat bisa jadi, boleh jadi akan menjadi perhatian Pak Jokowi ke depan Bang. Nah mungkin kalau misalnya belum cukup pernah kedengaran atau kira-kira apa sih yang akan dikerjakan oleh Pak Jokowi, saya membuka kemungkinan lembaran itu. Bahwa Pak Jokowi itu akan ngopeni ya istilahnya ya. Mohon maaf kalau salah ini ya, ini lidahnya bukan lidah Jawa, ini lidah Sumatera ini. Ngopeni, ngurusin teman-teman relawan yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua sana. Nah, kenapa itu mungkin terjadi? Karena Pak Jokowi adalah orang yang memang sangat merakyat. Energinya dia dapat dari masyarakat, dari rakyat. Ini dari tadi Projo senyum-senyum ya kan? Yang namanya relawan ini itu datang dari berbagai macam latar belakang. Ya, ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang buruh, ada yang profesional. Saya melihat bahwa Pak Jokowi paling tidak atau setidaknya tidak akan menganggur. Karena apa? Karena dia akan harus mengurus relawan yang jumlahnya banyak sekali di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia, dan barangkali justru ini adalah momennya untuk Pak Jokowi lebih punya perhatian kepada para relawan itu. Gitu. Karena selama menjabat kan tugas kenegaraan, kemudian harus mengurus kelompok-kelompok yang lain. Nah, yang namanya ketemu, kan? relawan itu cuma ketemu sekali-sekali. Kalau sekarang ini Pak Jokowi punya waktu 24 jam sehari untuk ketemu dengan relawan. Dan kok saya kayaknya agak yakin dengan itu, kenapa? Itu rumah beliau di Karanganyar itu nggak jauh Bang dari bandara Bang. Jadi kalau mau ke bandara, ya pergi kemana gitu, itu cepat. Pulangnya nanti mendarat, pulangnya juga cepat lagi gitu. Dan ya bukan mustahil nanti di situ akan ramai juga. Karena apa? Karena lahannya kan luas gitu ya. Terus di sebelahnya juga ada masjid. Lalu di depan masjid juga ada restoran, tempat makan. Jadi bisa jadi setelah ini tempat itu akan ramai oleh para pendukung Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi yang ya berkunjung juga ke tempat Pak Jokowi, selain Pak Jokowi yang berkunjung ke tempat-tempat para relawan itu. Maksud Anda relawan ini nanti akan bergabung jadi satu partai politik? Saya nggak mengatakan begitu, dan saya rasanya nggak melihat itu ke sana Bang. Jadi
Pak Jokowi ini kan ketika terpilih ya sebagai gubernur lalu kemudian menjadi presiden, itu dia melahirkan sebuah fenomena yang relatif baru yang namanya voluntarisme politik, Bang. Nah, voluntarisme politik ini bukan tidak ada pada proses-proses politik sebelumnya. Pada zaman pemilu tahun 99 di PDI Perjuangan itu ada fenomena posko relawan posko PDI Perjuangan ya. Itu juga voluntarisme. Tetapi tidak kemudian melembaga dan permanen atau bertahan sangat kuat seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan organ-organ relawan itu bertahan panjang sekali. Berdiri 2013, berdiri 2014, sampai sekarang masih ada ya. Contohnya ini nanti ngomong nih panel nih kan Projo ini, sampai sekarang masih ada. Jadi apakah akan jadi partai politik? Kayaknya enggak kalau menurut saya ya. Kecuali kalau Projo mungkin punya keputusan sendiri. Tetapi kalau dari sisi Pak Jokowi saya tidak melihat perspektif Pak Jokowi untuk mengubah relawan ini menjadi partai politik gitu. Dan ya relawan sebagai sebuah entitas atau fenomena sosial politik di Indonesia, hemat saya itu kekuatan Pak Jokowi, dan karena itu Pak Jokowi juga nggak berpretensi untuk mengubah ini menjadi suatu bentuk yang lain yang justru mungkin akan membuat fenomena ini tidak lagi menjadi langgeng gitu.